Orang santai nggak bisa sukses, orang sukses bukan orang santai. Sekarang ini, mohon maaf, anak-anak Gen Z, ya, itu banyak yang mendramatisir masalah hidupnya, ya. Bahkan pakai istilah-istilah ilmiah dalam tanda kutip, ya, untuk membenarkan setiap apa yang mereka lakukan. Kalau kita tanya sama orang tua kita, ya, atau orang yang lebih dewasa dengan kita, dulu pas nikah gimana? Nekat nggak? Hampir semua bilang nekat mungkin. Jadi Gen Z itu kan nekatannya aja kurang gitu. Berarti harus nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi di ruang kritis, ruang bertanya, dan ruang berpikir. Untuk episode kali ini kita akan berbicara tentang manusia atau orang-orang yang seangkatan sama saya. Jadi sebenarnya ini curhatan hati lebihnya. Kita berbicara tentang ini Gen Z. Jadi kan karena generasi yang dibilang nanti akan menjadi generasi emas, itu kan pasti pendidikannya kan Gen Z ya, Zed, ya? Iya. Sekarang tuh ya. Iya. Nah, sedangkan terkadang di dalam diri Gen Z sendiri, nggak semua ya, tapi bahkan beberapa tuh banyak juga ternyata. Mereka tuh bingung. Ini aku arahnya mau kemana? Aku tuh sebenarnya kemana sih arahnya gitu kan? Jadi teman-teman, di episode kali ini kita mendatangkan narasumber yang kita harus ulik semua pengalaman beliau. Karena kalau kita mau sukses di suatu jalan, cara paling sederhana itu kita melihat orang yang telah melalui jalan tersebut. Nggak usah muluk-muluk. Kita lihat, kita renungi, dan kita perbaiki. Kan misalnya mereka melakukan kesalahan, kita jangan masuk dan kita jangan nyemplung di kesalahan tersebut yang mereka lakukan. Semaksimal mungkin kita harus ya lebih baik dari mereka. Seperti itu. Oke, langsung aja. Di samping saya Ustadz yang saya hormati dan saya sanjung, yaitu Ustadz Hidayat Maghribi. Ahlan wa sahlan Ustadz di ruang kritis. Masya Allah. Ya, jadi gini Ustadz, sebenarnya ini lebih kecurhatan juga sih Ustadz. Antum SD itu tahun berapa Ustadz? Tahun 90-an ya. Oh, iya. Karena saya gen milenial. Gen Y. Oh. Yeah. Iya, gen Y. 90-an ya. Berarti itu motor, mobil itu dapat ya? Udah dapat. Dapat ya kan? Ya, udah dapat. Cuman kalau HP ya kalau di masa saya ya belum dapat ya. Paling tahun 2001-an mungkin baru dapat gitu. HP gitu. Tapi itu pun HP yang dulu ya. Aduh, yang ya kalau dibanting gitu, itu nggak langsung pecah gitu. Beda dengan sekarang. Itu kalau buat ngelempar anjing itu langsung auto kabur sih itu. Iya, tapi antum ini nggak dapat masa-masa pas pergi berangkat dari rumah ke sekolah itu kayak melalui rintangan-rintangan gitu nggak? Kalau saya enggak sih. Ya. Oh gitu. Kalau saya mungkin dari rumah sampai sekolah itu paling cuma 2 kilo ya kira-kira. Ya, cuma 2 kilo dan saya sendiri itu suka diantar jemput sama orang tua gitu ya. Itu atau saya naik angkot lah. Angkot udah ada gitu ya. Angkot itu seperti itu. Pernah juga kalau pas lagi ngambek ya jalan kaki. Cowok ngambek dan ngambek sama orang tua misalnya gitu. Kalau dulu saya waktu kecil agak suka ngambekan. Oh gitu. Gitu, oleh ngambek jalan kaki. Atau ketika pas pulang gitu,
kadang bonceng atau dijemput, pernah juga jalan kaki sekali waktu lah sama temen gitu. Ya, gitu ya 2 kilo itu bagi kita kan anak-anak 90-an itu biasa aja. Biasa gitu. aja ya. Kita biasa aja gitu. Kalau saya itu SD di tahun 2000 sekitar 2007 Zat. Ya. Anak tuh dan ya alhamdulillah anak dapat kesempatan diantar jemput orang tua juga. Tapi kalau bayangan kita ya anak-anak yang Gen Z pasti memikirkan, kayaknya ini Gen sebelum kita merasakan kalau misalnya pergi ke sekolah ini kayaknya harus melewati rintangan-rintangan kayak gitu kan. Itu X kali. Gitu ya. X mungkin oh ya. iya sih mungkin. Ya. Kalau X gitu atau apa sebelum X itu disebutnya baby boomers ya. Itu juga ya ada rintangan-rintangan saya rasa ya. Tapi kalau di masa saya udah mulai enak sih, ya. Udah mulai enak apa ya seperti itu. Tapi benar nggak sih Dad? Kalau misalnya segala tantangan yang ada di waktu kecil kita, seperti contoh berangkat ke sekolah mungkin harus melewati hutan atau mungkin merasakan pendidikan yang begitu keras dari orang tua, itu bener bakalan ngefek ke dunia luar atau nanti pas kita di umur 20 tahun ke atas itu bakalan ngefek ke kita gitu. Sebenarnya secara umum ya ada kata-kata cukup menarik ini, asyadaidu turithul quwwah. Jadi hal-hal yang sulit itu akan mewariskan kekuatan. Ya, jadi orang itu ya ketika pas terbiasa dengan rintangan-rintangan dan dia bisa melewati itu, dia akan jadi orang kuat. Ya, meskipun ada juga orang-orang yang memiliki watak-watak atau mungkin tabiat-tabiat yang nggak kuat gitu ya. Semakin ditekan itu semakin nggak bisa, semakin putus asa gitu. Ya tinggal tergantung orangnya sih. Gitu ya. Tergantung orangnya. Tapi peranan orang tua ya dan peranan guru itu sangat berarti di sini ya. Jadi ketika pas misalkan mereka bisa memberikan value dan belief yang baik untuk anak didiknya atau untuk anak kandungnya, kamu itu kuat gitu, kamu itu hebat, kamu itu mampu menentang ini semua dan seterusnya, itu akan melahirkan nanti ya, gitu melahirkan. Dan coba kita lihat di kehidupan kita, kalau anak itu terlalu dimanja, gitu ya, itu akhirnya kan semakin apa? Semakin hari dia malah semakin bukannya tambah hebat gitu kan, malah tambah comfort zone. Ya. Dia berada di zona nyaman, akhirnya tidak mau berusaha. Tapi gitu kan? Kalau misalnya zona nyaman ya, salah nggak sih zona nyaman tuh? Soalnya kan kadang kalau misalnya kita melihat zona nyaman itu dalam perspektif, wah ini kesempatan nih karena nyaman. Kayaknya aku bisa berkembang deh di sini. Itu salah nggak kayak gitu? Jadi gini, kalau ya comfort zone dalam arti seseorang itu menemukan passionnya, dan passionnya itu benar-benar menghasilkan suatu karya, ya suatu produktivitas, ya dan dia bisa berkembang di situ, oke, silahkan. Ya. Tapi kalau misalnya seseorang itu comfort zone-nya itu dia comfort zone, tapi tidak menjadikan dia itu semakin hari semakin berkualitas atau produktif, itu keliru. Ya, silahkan. Seseorang itu kan kadang harus menemukan passionnya gitu ya. Tapi coba lihat, misalkan, itu passionku jadi barista misalnya. Misalkan ya, gaji barista berapa mas bro? Misalkan 3 juta. Wah, saya udah nyaman nih dengan 3 juta per bulan. Kan ini passion saya jadi barista, misalnya. Mau sampai kapan? Terus dapat ya, nanti bisa beli mobil, bisa beli rumahnya kapan? Kapan? Sampai umur 40 tahun jadi barista. Ya kan gitu kan. Jadi kalau misalkan jadi barista itu ya menurut dia itu memang nyaman di situ, ya kan. Tapi dia nggak berkembang, jangan deh. Ya. Tapi kalau misalkan jadi barista, ini hanya cari pengalaman aja. Sekaligus belajar bagaimana cara memanage satu kafe misalnya. Bagaimana kita mengelola customer misalkan, dan seterusnya. Nah, di situ dia belajar dan berusaha untuk berkembang lebih baik. Pertama memang jadi barista hingga pada akhirnya punya kafe dan cabangnya 100. Nah, itu baru bener. Iya kan gitu ya. Tapi kalau cuman
Aku selesai udah gini aja. Ini udah apa end game nih. Malah Misalkan fatal gitu. ya kayak gitu. Ya fatal. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Jadi kita gini loh. Setiap ya tahun itu sebisa mungkin kita ini mengevaluasi diri. Oke. Ya. Sekaligus mengevaluasi kehidupan. Jadi kalau saya sama ya anak-anak didik saya biasanya saya arahkan itu setiap Syawal, habis Ramadan lah. Jadi setelah Ramadan itu ya perkembangannya apa aja. Jadi 5 hal yang harus dievaluasi setiap Syawal. Ya. Pertama ilmu. Setahun ini menambah ilmu enggak? Oke. Yang kedua nambah motivasi. Ya, tambah semangat. Yang ketiga tambah produktivitas. Yang keempat tambah pengalaman. Yang kelima tambah relasi. Gitu ya. Ini apa? Coba dilihat. 5 hal ini tambah apa enggak? Kalau enggak tambah, berarti setahun enggak ngapa-ngapain. Terlalu comfort zone. Iya. Gitu ya. Itu sisi duniawi ya. Oke. Kalau sisi ukhrawi ya mungkin apakah iman, ya, amal, akhlak itu tambah apa enggak gitu ya. Kalau itu terkait dengan akhiratnya. Tapi kalau terkait dengan dunianya ya setidaknya 5 hal tadi. Antum waktu kecil termasuk ini enggak, Ted? Dapat didikan orang tua yang keras atau lembut, Ted? Waktu kecil? Saya ya sedang sih ya, nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu lembut gitu ya. Tapi saya masih ingat kok ya bagaimana saya itu setiap sebelum subuh itu, bukan setiap sih ya, sering kali sebelum subuh itu selalu dibangunin gitu, suruh belajar matematika. Loh, matematika malah? Beneran ya, selalu saya didengungkan oleh ayah dan ibu saya kalau kita bangun pagi ya, bangun paginya kita itu otak masih jernih. Karena otak masih jernih kamu belajar. Dan saya masih ingat bagaimana ayah saya itu ngajari saya matematika dan saya nggak bisa-bisa dan saya dibentak-bentak. Sampai ibu saya itu belain saya, anak jangan dibentak-bentak. Begitu ya, dan seterusnya. Artinya saya masih merasa bahwa kalau di waktu SD itu saya belum begitu baik berkembang sih. Baik berkembangnya nanti ketika pas waktu SMP. Ya. Berarti artinya ada masa di mana mereka itu yang bisa berkembang di waktu SD, ada yang bisa berkembang di waktu SMP gitu ya? Iya. Ya, kalau saya sih di waktu SMP. Kalau di waktu SD itu saya kerjaannya gambar terus, gambar, main gitu ya. Terus ya nonton TV gitu. Paling gitu aja. Kerjaannya nggak begitu serius belajar. Serius belajar itu baru kelas 2 SMP baru serius belajar. Kalau pandangan antum tentang adik-adik kelas atau teman-teman dari Gen Z, apa yang pingin antum sampaikan? Jadi nasihat apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa lebih baik ke depannya? Oh ya, jadi begini, kemarin ada Gen Z tanya sama saya gini, Ustadz, gimana caranya supaya kita ini tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan? Ya, iya itu bener. Ini pertanyaan dalam banget kan? Bahkan dari Gen Z. Saya pun ngerasain. Jadi saya jawab begini, jangan membagaimanakan masa depan, tapi bagaimanakan hari inimu. Ya, jadi masa depan kita itu tergantung bagaimana cara kita menyikapi hari ini. Nah, yang perlu dibangun dari diri kita itu 2 hal. Ya, apa itu? Kebaikan diri dan kualitas diri. Kebaikan diri dan kualitas diri. Jadi kita ini jadikan diri kita nih baik. Karena orang baik itu selalu diterima di dunia ini. Nah, kalau kita orang baik, insya Allah di mana aja, insya Allah Allah pertemukan dengan orang baik dan kita diterima. Tapi kadang kalau misalnya kita mau berbuat baik ini, Ted ya, kadang kita dimanfaatin gitu, Ted. Itu masalah lain ya. Ya, itu masalah. Kalau kita dimanfaatkan kebaikan kita, berarti kita mau benar-benar orang baik. Kan bukan kita yang manfaatin orang kan. Kita yang dimanfaatin. Berarti kita benar-benar orang baik. Ya. Sama seperti Ustadz saya didengki sama orang gitu ya, diiriin sama orang. Ya berarti kamu orang baik. Saya bilang gitu aja. Soalnya kalau kamu orang yang nggak baik, berarti kamu yang dengki bukan yang didengki. Udah gitu aja. Berarti intinya bagaimana kita menyikapi ya? Kita nyikapi bagaimana gitu ya. Dan
Jadi gini, setiap orang baik itu hampir selalu dimanfaatkan kebaikannya. Ya. Coba kamu kalau ketemu sama orang baik, ya pasti ada cerita di mana dia dimanfaatkan kebaikannya. Pasti, ya kan? Jadi seperti itu, entah diutangi terus nggak dibayar, misalkan gitu kan, dimintai tolong terus, misalkan gitu, dan seterusnya. Itu pasti ada. Justru itu tanda dia orang baik. Gitu. Ini yang pertama, bangun aja kebaikan diri, ya kan? Tapi kebaikan diri yang memang benar-benar tulus dari hati, bukan dibuat-buat, ya, bukan dibuat-buat. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bangun kualitas diri, gitu ya. Bangun kualitas diri, entah kualitas ilmu kita, produktivitas kita, tadi pengalaman kita, relasi kita, dan seterusnya. Dan itu semua punya nilai, ya kan? Sebenarnya gini, kehidupan kita itu hanya bertukar nilai saja. Ya, maksudnya nilai apa yang orang ambil dari kita, ya, dan nilai apa yang mereka berikan kepada kita. Hanya itu. Kalau seseorang itu nggak punya nilai, dia nggak bisa mengklaim nilai. Oh, saya bisa ini, bisa, padahal nggak bisa. Saya mampu ini, mampu itu, padahal nggak bisa. Ya, jadi kita perlu bangun dua hal itu. Setelah kita membangun dua hal tadi, ya, kebaikan diri dan kualitas diri, ya, berusahalah menemukan orang yang baik dan berkualitas. Circle ya. Kita ketemu sama orang baik dan berkualitas juga, ya kan? Makanya saat kita ketemu sama orang-orang itu, ya insya Allah kita ini semakin hari kehidupan kita semakin baik. Ya, insya Allah gitu. Maka kita bagaimanakan hari kita aja. Hari ini loh. Hari ini nih kita sudah membangun kualitas diri belum? Sudah membangun kebaikan diri belum? Ya kan? Nanti masa depan nggak usah khawatir. Masa depan itu kita hanya bisa memprediksi kayaknya begini. Belum tentu juga kayak gitu. Ya kan begitu kan? Ya. Berapa banyak orang itu ya mengharapkan masa depan tapi ternyata Allah kehendaki yang lain. Ada aja. Ya kan gitu kan? Orang udah ngambil jurusan apa, ya kan? Jadinya apa? Itu banyak banget kan? Oh iya benar. Iya kan? Itu banyak banget yang kayak gitu, itu banyak banget. Jadi itu juga akhirnya menjadi ini sih sebenarnya di kita itu kekhawatiran. Kadang mau milih A atau milih B, mau milih universitas ini, jurusan ini. Karena pas kita lihat mungkin pada saat ini ya, kayaknya ini passion bagus deh. Kayaknya ini kalau kita masuk jurusan ini bagus deh. Tapi ternyata pas keluar beda lagi zamannya. Oh ternyata yang dibutuhkan bukan itu. Nah itu yang bikin kita itu kadang overthinking. Nah iya. Jadi gini, pokoknya ya kalau kita ini menjalani sesuatu dan kita senang gitu, ya. Dari apa yang kita senangi itu sekaligus itu menghasilkan, ya. Menghasilkan dalam arti orang itu melihat kita punya nilai di situ. Jalanin aja, meskipun nanti untuk kedepannya mungkin kita tinggalkan itu ke yang lain yang lebih baik, nggak apa-apa juga, ya kan? Misalkan kita lihat Pak CT, Pak Khairul Tanjung, dia dokter loh, tapi jadi pengusaha, salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia. Kenapa belum nggak jadi dokter aja? Ya kan gitu kan? Jalannya ke situ. Oke. Jalannya ke situ, ya kan? Ada dia seorang, masih saya ketemu juga dokter-dokter ya. Dia akhirnya jadi entrepreneur gitu kan. Kenapa nggak jadi dokter aja gitu kan? Oh ternyata ditinggalkan itu, kedokterannya ditinggalkan, terus akhirnya jadi itu. Bahkan ada misalkan ada seorang pilot, ya kan? Jualan sayap ayam misalkan. Ya nggak masalah kan? Nggak dosa ini. Gitu loh. Jadi kalian Gen Z itu gini. Apa yang menurut kalian itu baik, tapi juga punya nilai, lakuin aja udah. Gini loh, selama sesuatu yang di depan kita itu positif, ya, lakuin aja, cobain aja. Kita nggak tahu, bisa jadi di situ adalah jalan hidup kita. Ya. Nah, itu kan ke gajinya saja. Tadi kita berbicara tentang lakukan hal yang baik. Insya Allah akan ketemu hal-hal baik. Cuman ketika kita memutuskan sesuatu yang ini dari diri kita ya misalnya, tapi banyak halangan, contoh seperti kakak kita nggak setuju dengan apa yang kita pingin lakukan, terus orang tua, terus ayah, ibu, bahkan paman, yang pada akhirnya kita menjadi overthinking lagi. Nah itu tuh gimana tuh? Nanggepinnya tuh kayak gimana tuh? Jadi gini,
Jadi kehidupan orang itu beda-beda, ya. Orang tua kita, ya, atau apa namanya kakak kita, adik kita, siapapun itu berusaha memberikan rel hidup ke kita. Ini loh relnya, gitu ya. Terus kita suruh berjalan di rel itu. Padahal sebenarnya kita sudah punya rel sendiri, ya kan? Kalau mereka mintanya kita ke Jakarta, padahal sebenarnya relnya kita ke Bandung gitu kan. Misalnya gitu. Emang sukses itu harus di Jakarta? Nggak harus. Orang Jakarta yang miskin juga banyak. Orang kaya di Bandung juga banyak. Katakanlah begitu ya. Udah. Jadi justru ya itu menjadi satu game changer sendiri bagi kita gitu ya. Kita ini bisa nggak membuktikan kepada mereka bahwa pilihan kita benar? Oh. Itu aja. Jadi kalau memang kita punya prinsip ini bener jalannya dan memang positif ya, bukan berarti kok negatif, oke. Kita nggak pernah bicara yang negatif, silahkan negatif, enggak, pokoknya positif, ya kan gitu ya. Jalanin aja, nanti ketika pas, ketika sudah sukses di jalan yang kita tempuh itu, ya, nanti mereka baru ngelihat, oh ternyata kamu bener. Disitulah saat bahagianya kita gitu. Oh iya benar-benar. Loh, jangan dikira dulu saat saya masuk pesantren misalnya. Ya kan, itu tidak ada kakak saya yang setuju, ada nggak setuju gitu. Oh gitu. Jangan dikira nggak ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju. Ngapain sih, gitu ya, ngapain gitu kan? Ternyata beliau yang nggak setuju itu, yang pada akhirnya ya suka minta tolong sama saya gitu kan. Ya, misalkan kita anak pesantren gitu kan, bukan berarti kalau anak pesantren, gitu kan, nggak bisa cari dunia kan? Iya. Tetap bisa, gitu loh. Ya kan kita juga bisa ternak, kita juga bisa apa, banyak hal yang kita juga bisa lakukan gitu. Iya. Ngomong-ngomong anak pesantren, ini keinget nih. Iya. Karena saya juga kan dari pesantren ya. Iya. Jadi ini semoga kalian yang libur lihat episode ini. Kendala teman-teman yang di pesantren ya Zat. Mungkin pas udah berapa tahun di pesantren, mungkin udah 3 tahun. Pas bahkan menjelang selesai, diri mereka tuh dilema, Zat. Ini aku masa depannya kok nggak kelihatan ya? Ya. Keluar atau tetap bertahan? Kalau keluar, pasti aku nyari kerja kan, pingin ya dengan pikiran pingin ngebahagiain orang tua, pingin ngebahagiain adik. Tapi kalau misalnya masih lanjut di dalam pesantren, mereka juga bingung, kayak gitu. Ya. Nah itu gimana Zat? Sebenarnya begini, bukan hanya anak pesantren saja. Ya, saya rasa pun juga mereka yang kuliah, gitu ya, atau mereka yang di SMA gitu, pasti berpikiran begitu. Ini masa depanku kok belum kelihatan. Itu semuanya sebenarnya, bukan anak pesantren aja, semuanya. Gitu. Semua ya. Berarti di umur-umur fata ya, di umur-umur 20-an begitu normal ya berarti. Iya, jadi saya rasa inilah yang disebut dengan quarter life crisis gitu ya. Jadi krisis umur 25 pertama. Jadi rata-rata umur 17 hingga 25 ya, itu adalah masa di mana anak muda itu bertanya-tanya pada diri sendiri, masa depanku bagaimana, ya kan? Sebenarnya aku ini mampunya apa? Kayak aku gak punya potensi sama sekali sih. Mungkin aku salah jurusan dan seterusnya. Jadi selalu terngiang dalam kehidupannya itu seperti itu. Semuanya, mau anak pesantren maupun non pesantren, semuanya begitu. Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya kita nggak usah berpikir ke situ ya, misalkan berpikirnya kita ubah itu, cara berpikir itu kita ubah. Misalkan udah aku jalanin aja yang penting menghasilkan. Jalanin segala hal yang penting menghasilkan. Coba dulu orang tua kita ya, ketika pas mereka umur segitu ya, mungkin mereka nggak berpikir aku ini gimana sih dasarnya. Mereka pokoknya butuh duit udah apa aja lakuin dah. Iya. Iya nggak? Akhirnya itu lebih bikin mereka produktif gitu kan, daripada mikir aku ini bisanya apa sih ini. Orang tua kita mikir udah apa aja ya, yang penting bisa menghasilkan deh. Iya kan gitu ya. Misalnya cara berpikir kita begitu. Ini BU nih butuh uang udah apa aja lakuin deh. Ya sambil cari pengalaman ya. Kemudian ya daripada kita
berpikir, ya kan, berpikir daripada putus asa terhadap kemampuan diri atau meragukan diri sendiri gitu ya. Daripada begitu, lebih baik kita mencoba sesuatu yang baru dan itu manfaat. Jadi sebenarnya ya, yang paling keliru, kalau boleh saya bahasakan paling keliru dari cara berpikir anak muda adalah ketika mereka itu tidak berani mencoba sesuatu yang baru. Sekaligus ya suudon kepada ilmu. Apa maksudnya suudon sama ilmu? Oh ini misalkan kita ada warung sebelah ya bisa bikin masak nasi goreng yang enak misalkan gitu ya. Apa sih susahnya? Apa sih salahnya kalau kita belajar bikin nasi goreng yang enak? Ya enggak? Ini tetangga bisa bikin brownies yang enak. Apa sih salahnya kalau kita belajar? Digosipin gitu ya, Tete? Digosip. Ya kan? Pokoknya mau ilmu dunia, mau ilmu akhirat, mau ilmu apa aja, kita jangan suudon sama ilmu. Bisa jadi di situ ada kehidupan. Misalkan begini, kalau kita setelah belajar, ya kan, bikin nasi goreng misalnya, atau kemana tuh yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, bikin mie goreng gitu kan, atau kuito goreng. Coba-coba doang. Habis begitu tongolin, aku bisa bikin nih, siapa yang mau pesen? 1 orang, 2 orang, 3 orang, setiap hari pesanan misalkan 10. Ya. Atau sampai 15 sampai 20 dari pagi sampai malam. Cuma di rumah doang. Ya kan gitu ya. Katakanlah 5.000 ya dikali 20, 100. Akhirnya kan bermanfaat ya. Bermanfaat kan? Oh dapat nih 200.000 ya atau 100.000, 100 hingga 200.000 setiap hari. Di rumah selama sebulan. Itu gadget. Berarti Masya Allah dong. Berarti orang-orang dahulu itu juga berawal dari coba-coba ya, Tete? Itulah. Jadi takut mencoba. Padahal itu sesuatu yang manfaat. Kadang kita itu mikir loh, ini mungkin ada beberapa orang tua yang Masya Allah ya, mungkin nggak lulus SD, tapi mereka bisa menghidupkan 7 orang anaknya. Bisa menghidupkan beberapa orang anaknya. Bahkan punya tanah di sini, bahkan punya bla 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 bla. Dan kelihatannya kayaknya berawal dari coba-coba. Iya. Mereka itu banyak action, nggak banyak mikir. Gitu loh. Anak muda sekarang itu wah banyak mikir sih. Tapi tetap harus balance ya antara tetap harus balance ya antara tetap. berpikir dan action. Seperti itu. Benar. Iya. Sekaligus ya. Sebenarnya sih tahu nggak yang paling banyak diobrolin sama Gen Z zaman sekarang itu ya investasi apa? Ya investasi kripto kan gitu ya. Trading dan seterusnya. Itu banyak diobrolin kan. Kenapa sih ngobrolinnya itu? Karena pengennya gampang. Udah tinggal tunggu tiba-tiba aset naik, udah bisa kaya dadakan. Bukan begitu. Ini nggak bener. Ya, ini nggak bener. Jadi bekerjalah dengan pekerjaan yang real. Ya, pekerjaan yang real. Jadi benar-benar yang menghasilkan. Yang orang itu benar-benar melihat dari kita itu nilai apa yang bisa diambil dari kita. Oke. Gitu. Jadi semakin mengkualitaskan diri. Gitu ya. Jadi kan banyaknya obrolan tentang kripto, trading dan seterusnya itu sebenarnya kan gara-gara malas berpikir dan malas bekerja. Mau diakui atau tidak. Ya kan? Jadi ini paling enak nih. Enggak. Jadi beginilah. Jadi ya, kerja keras itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Oke. Tahu nggak itu ucapan siapa? Thomas Alva Edison. Kerja keras tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi ketika seseorang itu memiliki ya mindset kerja cerdas, dibarengi dengan kerja keras, itu pasti lebih menghasilkan daripada mereka yang hanya kerja cerdas saja tanpa kerja keras. Udah pasti. Ya. Keras ini berarti meluangkan fisik ya di kehidupannya. Semuanya, ya, yang berpikirnya, waktunya, fisiknya, begitu. Itu seperti itu. Coba lihat orang-orang yang sukses benar-benar sukses. Apakah hanya kerja cerdas? Enggak. Ada kerja kerasnya. Mereka bangun jam berapa? Pulang jam berapa? Apakah mereka suka santai? Enggak. Ya kan gitu ya. Jadi orang santai nggak bisa sukses. Orang sukses bukan orang santai.
Iya, iya. Ini zaman sekarang anak muda itu terlalu santai, ya kan? Terlalu banyak dihadapkan dengan TikTok, Instagram, YouTube, itu pun langsung scroll. Iya. Sudah terbiasa Nggak. dengan sesuatu yang nyantai. Bukan begitu, ya. Jadi kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang tanpa resiko kan. Oke. Coba lihat, setiap orang hebat, setiap orang sukses pasti mereka itu siap mengambil resiko dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Ya enggak? Sedangkan ketika pas seseorang itu berada di HP begini, terbiasa santai dan tanpa resiko. Gitu. Nah, ini perlu diperbaiki ya. Setiap mindset dulu. Tentang pengambilan resiko ya, Dad. Antum tahu mental health, Dad? Mental health. Ya. Nah, itu yang sekarang tuh kelihatannya banyak anak Gen Z itu terkena virus itu. Iya, mental health. Ya. Nah, gimana itu, Dad? Tanggapan antum? Saya Apa penyebabnya itu sebenarnya? Jadi gini, terlalu ngomongin mental health, oh saya depresi, pret. Saya bilang, ngapain mikir mental health, saya depresi, saya apa, saya trauma, saya apa. Kalau orang berpikirnya nggak ke situ, ya kan? Saya berpikirnya, oh saya harus berkembang. Saya bagaimana lebih baik daripada hari kemarin, gitu loh. Jadi sebenarnya, oh saya kena mental health, oh saya depresi, saya apa, itu sesuatu yang sifatnya excuse, ya. Dia alasan, Iya. supaya tidak berkembang sebenarnya. Oke. Itu. Tapi aku lebih setuju juga gini sih, ketika orang-orang yang dapat atau yang kena mental health ya, biasanya mereka itu tekanan dari kanan kirinya. Ya. Contoh kayak gini, mereka mau melakukan sesuatu, tapi malah dijatuhkan dari sama misalnya orang terdekat, kakak kah atau adik kah, kayak gitu, Dad. Jadi gini loh, ya. Kita ini pernah nggak dengar kata-kata sebenarnya ya kapal itu jika tidak ada air yang masuk ke dalam kapal dia tidak akan karam kan? Oke. Ya kan? Ya sama, kita ini akan tetap kuat ketika pas kita tidak mengizinkan air, aliran ya bullying, aliran kata-kata yang menjatuhkan itu masuk ke dalam otak kita. Oh. Iya. Jadi kalau misalkan ini otak kita sebenarnya nggak bocor nih, perasaan kita juga nggak bocor, kita aja yang bocor, gitu loh. Jadi begini, setiap ya ketidaksuksesan kita atau kegagalan kita dalam menjalani hidup, jangan pernah salahkan kondisi, jangan pernah salahkan keluarga, jangan pernah salahkan orang tua, jangan pernah salahkan kenapa kamu tidak bijak dalam menjalani hidup kamu sendiri. Yang bertanggung jawab atas hidup kita ya kita sendiri, gitu loh. Bahagia kalau kita rasa kita sendiri yang ngerasain. Kalau kita sedih susah siapa yang ngerasain? Kita juga, gitu loh. Jadi jangan seolah-olah ya kehidupan kita ini ditanggung sama orang, tanggung jawab orang sehingga orang harus sesuai dengan apa yang kita mau. Jangan. Jadilah orang yang memiliki jiwa yang kuat, bukan jiwa yang kerdil. Gitu. Jadi jiwanya terlalu kerdil, gitu loh. Jadi kita ini kok ngelihat ya orang hebat dalam bidang apapun, coba lihat sisi kejiwaannya, sisi mentalnya. Mental kuat, ya kan? Mental kuat, bukan mental kerdil, bukan, gitu loh. Jadi dalam bidang apapun ya, mau di dalam ekonomi kayak politik kayak apa kayak pendidikan kayak apa kayak semuanya pasti orang-orang yang memiliki mental itu kuat. Jadi begitu. Dan gini, bukan berarti orang yang berhasil itu tanpa bullying. Ya jadi mereka bullynya lebih banyak dulu. Oh iya. Ya kan? Tapi mereka kuat. Iya. Jadi kita ini mentalnya tapi bukan berarti perkataan antum tentang bully itu membenarkan bully ya tadi. Enggak, bully tetap nggak boleh. Ya, tetap nggak boleh. Kan kita tadi kan kalau kita kembali pada apa yang saya sampaikan tadi kan kita harus membangun ya kebaikan diri kita kan ya. Apa namanya? Jadi jangankan bully ya, ngeprank aja nggak boleh ya. La yahilu lil muslimin an yurawi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim itu nakut-nakuti atau bikin khawatir muslim yang lain kan begitu. Ya
ngeprank itu ada loh, dalam hadis ada, ya ada dalam hadis ada, dan Rasulullah marah. Oh, Iya, ada yang usil kan, usil gitu, ngeprank gitu kan, apa namanya, anak panahnya diambil itu, kita pas kaget, ih mana nih, apa kok nggak ada alat panahnya gitu kan. Berarti zaman dulu ada juga yang Ada, prank gitu ya. ada. Cuma nggak di syuting aja kali ya. Nggak di syuting aja gitu, ada. Jadi ngeprank itu nggak boleh, jangan kan ngebully, ya ngeprank aja nggak boleh, gitu loh ya. Sekarang prank malah jadi tontonan yang apa namanya, digandrungi anak-anak muda gitu kan. Sebenarnya itu nggak baik. Ya, kembali ke tadi yang mental ya Zat ya. Berarti ketika mereka punya jiwa juara, mentalnya udah kebangun berarti ya. Udah pakem. Jadi gini, yang perlu dibangun itu dua hal tadi ya. Saya sempat singgung di awal tadi, yaitu belief ya, keyakinan sama value, nilai hidup. Gitu. Jadi orang-orang yang memiliki mental yang kuat itu pasti keyakinannya terhadap dirinya itu kuat, sekaligus nilai hidupnya juga kuat. Beda dengan orang-orang yang lembek, ya kan, jiwa-jiwa kerdil itu, coba lihat keyakinan dan nilai hidupnya pasti nggak ada. Ya, jadi gini, seseorang itu akan bertindak sesuai dengan self esteem-nya. Apa itu self esteem? Gambar diri. Kalau kita menggambar diri kita sebagai orang yang hebat, menggambar diri kita sebagai orang yang cerdas, menggambar diri kita sebagai orang yang berkualitas, kita akan bertindak sesuai dengan gambar diri kita itu. Tapi kalau misalkan, oh aku itu kena mental health, oh aku ini nggak bisa, oh aku ini dulu dibully, ya, dia berpikirnya seperti itu, gambar dirinya seperti itu, dia akan bersikap sesuai dengan gambar dirinya. Jadi semua orang akan bersikap sesuai dengan gambar dirinya. Maka itu hati-hati dengan self esteem. Ya, jadi gambarlah diri kita dengan gambar yang baik. Ya, untuk ini teman-teman yang mereka mungkin pas lahir itu tidak menemukan sosok ayah atau mereka tidak menemukan sosok ibu. Pastikan rasa keraguan atau rasa ketidakpercayaan diri akan masa depan itu mungkin lebih ini ya, mungkin saya kurang tahu ya, mungkin ini konotasi saya. Mungkin di bawah orang-orang yang mereka memiliki ayah, memiliki peran ayah, memiliki peran ibu. Motivasi apa Zat yang bikin membangun semangat mereka agar mereka itu lebih berkembang dan melihat masa depan itu, oh ini masa depanku cerah. Ya, baik. Jadi bukan dalam arti yatim kan ya, mungkin fatherless gitu kan. Jadi mungkin mereka yang ini broken home, seperti itu. Ya. Jadi mungkin misalkan dia fatherless atau motherless gitu ya. Dalam arti less di sini dalam arti bukan sosoknya, bukan wujud ayah atau ibunya, tapi perannya kan gitu ya. Benar. Karena mereka tidak bisa memberikan asih dan asuh yang baik gitu. Yang seperti ini ya, saya rasa banyak ya. Karena banyak orang tua itu mereka terlalu sibuk dengan asuh. Ya, asuh dalam arti memberikan sandang papan pangan. Tapi sedangkan asihnya nggak dapat, asahnya juga nggak dapat. Ya, asah itu bagaimana membimbing anak, mendidik anak gitu. Kemudian kalau asih itu bagaimana menyayangi anak dengan cara yang benar. Itu banyak anak-anak yang tidak dapat asah, tidak dapat asih, dapatnya cuma asuh saja. Ya itu banyak seperti itu. Nah, memang anak-anak yang seperti ini dia perlu menemukan ya, perlu menemukan guru ataupun circle yang baik, gitu ya, circle yang baik. Tapi ya itu semua pun juga dimulai dari diri dia sendiri, ya, dari diri dia sendiri. Ya, sebab mau sampai kapan seseorang itu menyalahkan orang tuanya? Ya, dia dihidupin sama orang tua juga udah syukur kok. Berapa banyak yang dibuang sama orang tuanya, ya kan gitu kan. Jadi udahlah, kita ini tidak perlu ya mendramatisir kehidupan kita. Hiduplah di dunia nyata dan jangan suka mendramatisir. Jadi suka mendramatisir, maksudnya aduh aku hidupku begini, hidupku begitu. Udahlah kamu hidup aja di dunia nyata, gitu loh. Di dunia nyata ini kamu butuh apa? Ya kan, kamu cari apa yang kamu butuhkan itu. Kamu harus lakukan apa? Lakukan itu. Jadi begitu. Jadi
sekarang ini, mohon maaf, anak-anak Gen Z, ya, itu banyak yang mendramatisir masalah hidupnya, ya. Bahkan pakai istilah-istilah ilmiah dalam tanda kutip, ya, untuk membenarkan setiap apa yang mereka lakukan, gitu ya. Bahkan anak pesantren, oh saya lagi futur, ngapain mikirin futur? Ya enggak, ya gitu. Oh saya kena mental health kayak tadi. Bahkan sekarang ada ketika nggak mau berkembang, dia seharusnya menambah relasi, dia, oh saya introvert. Makan tuh introvert nggak bikin kamu apa berkembang begitu, ya kan? Oh apa namanya, saya ketika pas boros, oh ini self reward. Apaan sih? Gitu loh. Biasa Terus lagi. kata-kata self reward itu ini dibaliknya sebenarnya boros. Boros ya kan. Jadi sekarang itu ini anak Gen Z itu paling pinter ya pakai kata-kata seperti itu, ya kan, untuk ya menjustifikasi atau untuk membenarkan ya, kok boleh saya bahasakan klaim ya. Jadi oh ini benar, padahal salah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah jangan terlalu menyalahkan kondisi masa lalu. Ya kan gitu ya. Jadi gini. Seseorang itu kadang perlu memaafkan masa lalunya. Perlu ya. memaafkan masa lalu. Sebenarnya memaafkan masa lalu bukan berarti itu menjamin masa depan yang baik. Hanya saja ketika seorang itu memaafkan masa lalu lebih menenangkan hari ini. Ini yang perlu dipahami dengan baik, ya kan? Daripada kita terlalu menyesali apa yang telah lalu, ya kan? Lebih baik kita mempersiapkan apa yang harus kita lakukan hari ini supaya masa depan kita lebih baik. Itu loh, ya kan? Ya. Itulah kira-kira. Mak, terakhir nih, Gen Z takut nikah. Oke. Gen Z takut nikah. Nah, tapi sebenarnya sebelum antum jawab ya, Tata. Sebenarnya bukan takut sih. Mungkin kalau misalnya dari beberapa teman yang ngobrol atau sharing ke saya itu, mereka lebih ke memikirkan matang-matang. Kenapa menunda pernikahan? Bahasanya menunda sih, bukan takut. Kalau misalnya takut kan, wah nggak mau nikah ya. Tapi kalau misalnya menunda berarti mereka pingin tarik anak panah dulu, yang pas. Ketika bidikannya udah pas, baru dilontarkan gitu. Tapi nggak banyak juga mereka yang takut karena pertama finansial. Pertama finansial. Terus selain kalau yang sekarang ya tak lihat itu kayaknya lebih pokoknya finansial. Padahal hal-hal lain itu perlu diperhatikan. Contoh kayak bagaimana cara mengasuh anak. Benar. Terus bagaimana harus merawat istri. Mungkin mood istri kan berbeda-beda gitu ya. Benar. Nah itu gimana tanggapan antum tentang Gen Z yang seperti itu? Iya, sebenarnya begini. Ini kayak seperti ada satu ya pergeseran kebiasaan gitu ya. Jadi dulu ayah-ayah kita itu mungkin umur 18 tahun udah pada nikah, gitu kan, 20 tahun udah pada nikah gitu kan. Itu gen X lah katakanlah. Nanti kemudian gen ya Y ini gen milenial nanti 24, 25 itu baru pada nikah, itu udah 6 gitu ya. Hingga kemudian kita ngeliat gen Z ya sekarang ini mungkin nunggunya 28, 29, 30 gitu. Jadi semakin hari itu semakin ada pergeseran. Mungkin saja ya nanti gen alpha juga gitu, mungkin gen alpha mungkin 30, 31, 32 gitu. Mungkin ya ada kemungkinan gitu. Artinya jadi sebenarnya ini memang dunia sudah berubah yang jelas. Mental juga berubah. Gitu ya. Kemudian tuntutan zaman itu juga semakin hari semakin ya, banyak gitu ya. Mungkin kalau dulu ya udahlah berpikirnya lebih sederhana. Intinya zaman dulu orang tua kita itu berpikirnya lebih sederhana. Gitu ya. Sekarang ya anak Gen Z itu berpikirnya itu ribet. Ya, berpikirnya ribet. Jadi harus bagaimana gitu ya. Harus ini, harus itu dan seterusnya. Sekarang begini, coba kalau kita tanya sama orang tua kita, ya atau orang yang lebih dewasa dengan kita, dulu pas nikah gimana? Nekat nggak? Hampir semua bilang nekat mungkin.
Jadi Gen Z itu kenekatannya aja kurang gitu. Berarti Iya. harus nekat. Kenekatannya Tapi kurang. dalam keadaan yang baik ya guys. Ya baik gitu ya. Nekatnya harus dalam keadaan positif. Tapi kalau saya rasa ini disclaimer aja ya. Itu saya rasa kalau anak Gen Z sekarang itu 28 nggak apa-apa deh ya. Yang penting ya bukan hanya matang secara finansial, tapi juga matang kebijaksanaannya dan cara berpikirnya gitu. Karena sekarang ini kedewasaan itu ya kayaknya nambah umur gitu ya. Oh, gitu. Ya nambah umur. Jadi kalau dulu misalkan 18 itu kayak udah dewasa gitu ya, cara berpikirnya, mentalnya gitu kan. 20 gitu kan. Nah sekarang umur 25 aja kayak masih main-main gitu loh. Iya. Kayak masih main gitu ya. Kita lihat kadang 24 masih main gitu ya. Masih kayak pengennya bebas gitu ya. Nggak mikir sama sekali gitu. Jadi sekali lagi ya bisa jadi salah gitu. Cuman kalau iya anak Gen Z 28 nggak apa-apa lah ya kan. Nggak apa-apa. Yang penting udah matang semuanya gitu kan. Daripada sebagaimana yang terjadi di akhir-akhir ini dan saya sering sekali dengar sekarang sudah semakin hari semakin tambah sering dengar ya bagaimana anak-anak Gen Z itu nikah cuman ya 2-3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun atau bahkan ada yang nikah itu cuman sepekan habis itu cerai gitu. Ada itu terjadi gitu. Nikah apa itu? Ya gitu kan. Kemarin baru waktu kemarin ada yang bilang, Ustaz saya nikah sehari kemudian istri saya ceraikan karena ternyata dia balik ke mantannya. Misal Itu fatal sih, fatal. ya kan seterusnya. Ini nih la haula wala quwata illa billah gitu ya. Artinya memang kok kemarin saya suka bilang kemarin ada Gen Z yang saya nasihatin gini. Yang perlu dipersiapkan apa sih? Gitu ya. Memang finansial harus kita siapkan gitu ya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah siap mental, ya kan? Dan bagaimana cara kita ini menyikapi istri dengan cara yang bijak. Nah, cara ngelatihnya apa? Udah nggak usah muluk-muluk. Satu hal yang perlu dilatih, empati. Empati. Ya, empati kamu latih, ya kan? Karena istri itu paling butuh empati. Rasa Ya kan? kepedulian gitu. Iya kepedulian, gitu ya. Jadi coba latih orang lain ya, teman kita, ya teman kerja atau siapa tetangga, orang lain. Coba empati kita itu benar-benar kita latih. Nanti ketika pas kita punya istri, ya apapun ya sikap dia, kita ada empati yang kuat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat suami yang sukses itu, suami yang mampu menempatkan empati yang benar, proporsional untuk istri. Gitu. Iya. Itu aja, udah apa namanya latih diri aja. Gitu. Dan sekarang apalagi itu deh. Udah mana sebelumnya Gen Z banyak yang takut nikah. Ada lagi akal-akalan, nggak tahu akal-akalan siapa ya. Yel-yel. Nah, oke lah kalau misalnya yel-yel ini dilakukan ketika di dalam ruangan. Tapi ada juga yang dilakukan ketika akad itu berlangsung. Yaitu tepuk sakinah. Coba tak kasih lihat dulu tuh. Ini lagi rame gitu ya kan. Iya. Biasa. Karena lagi rame. Nah. Nah, Iya. ini sebenarnya banyak sih yang mau ditanyakan nih. Sebenarnya juga saya orang yang kurang setuju dengan ini. Itu pendapat antum gimana tuh? Jadi gini, ada satu hadis cukup menarik, anjilin nasa manajilahum ya. Posisikan manusia itu sesuai dengan posisinya gitu kan. Jadi tepuk ya, jel-jel dan seterusnya itu cocoknya itu untuk anak TK ya, untuk anak-anak pramuka gitu, untuk anak-anak lah gitu ya. Bukan ya untuk ya orang dewasa yang sudah siap nikah gitu. Jadi sebenarnya kan orang itu kalau udah siap nikah ya,
bahkan sebentar lagi akad gitu kan. Kan Kameramen udah mungkin dianggap kan. udah mau nikah. Iya. Udah dianggap sebagai orang dewasa kan. Dewasa dong, ya kan gitu kan. Siap nafkahin anak orang kan gitu kan. Dewasa dong. Kok yel-yel ya, tepuk-tepuk itu saya rasa kurang cocok ya. Jadi nggak perlu lah ya. Apalagi kan pernikahan itu adalah sesuatu yang sifatnya sakral gitu kan. Iya. Kok malah kayak seperti dibikin main-main gitu iya. kan. Itu kan yel-yel itu apa ya? Kalau kita lihat di semua acara, yel-yel kah ataupun apa tepuk tadi itu kan pasti untuk ice breaking gitu kan. Iya. Ya kan bukan untuk sesuatu yang inti kan gitu ya. Nah ini sesuatu yang inti ngapain ada ice breakingnya gitu loh. Nggak usah lah kalau menurut saya. Jadi cukup ya sesuatu itu dibikin suasana itu memang suasana yang selayaknya aja. Jadi nggak usah memasukkan sesuatu yang nggak perlu masuk gitu ya. Bahkan kayaknya lebih bermanfaat kalau misalnya tepuk sakinah ini diganti dengan pelajaran fikih nikah. Ya nggak sih? Oh itu jelas itu. Jadi kan bekal kan akhirnya jadi benar. bekal. Iya, jadi kan misalkan bikin misalkan seminar gitu kan. Seminar ataupun bahasa kita daurah gitu ya. Misalkan setiap siapapun yang mau nikah, daurah dulu pernikahan itu seperti apa, cara nyikapi istri bagaimana, istri nyikapi apa namanya, suami bagaimana gitu kan. Sebenarnya sering terjadinya perceraian. Itu hampir-hampir semuanya itu gara-gara seorang istri tidak memahami apa hak suami dan juga nggak ngerti, suami nggak ngerti apa hak istri gitu. Jadi seperti itu dan lagi-lagi ya tadi kurangnya empati dari masing-masing ya, baik suami maupun istri. Iya. Gitu. Jadi bagaimana kita ini menguatkan mental ya, dan pendidikan seperti ini perlu ya saya rasa. Saya dengar katanya di Malaysia itu dibikin seminar-seminar kayak gitu. Akhirnya angka perceraian itu semakin sedikit gitu. Patut ditiru. Iya. Benar, iya. Siapapun yang lain ini patut ditiru. Iya. Jadi gitu sih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang Gen Z sama kayak saya kan, sama kayak kameramen, sama kayak penonton, stay strong semuanya. Karena kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana kan. Intinya kita harus berbuat baik. Kita tanamkan dalam diri kita Allah itu bersama kita. Karena ketika sebuah bibit itu sudah muncul, Allah itu bersama kita, insya Allah jalannya akan lebih mudah. Bukan begitu, Zed? Benar. Alhamdulillah kita udah sampai di ujung acara. Mungkin pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana ada, Zed, dari antum, Zed? Iya. Mungkin pesan saya ya gini, hidup itu kalau bisa lurus-lurus aja gitu ya. Jadi anak-anak muda itu biasa ya kadang zigzag ya, nyoba-nyoba gitu ya. Kalau bisa yang lurus-lurus aja lah. Gitu ya, lurus-lurus aja gitu. Jadi minta sama Allah supaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Minta hidupnya yang baik, ya akhiratnya juga baik. Ya kan gitu ya. Cari yang halal ya, ilmu yang manfaat, dan saya rasa ya karena masing-masing kita ini menanggung hidup kita sendiri ya. Jangan hidup kita ini berpatokan sama orang lain. Ya. Jadi bahagiamu hanya kamu yang merasakan. Sedihmu pun juga tidak ditanggung oleh orang lain. Ya. Maka jalani hidup yang lurus, ya kan? Lakukan setiap apa yang manfaat, baik untuk kehidupan kita ataupun untuk akhirat kita, ya kan? Jangan pedulikan kanan kiri. Ya, andai kata hanya satu orang yang baik, maka jadilah kamu satu orang itu. Allah. Ya. Dan ya, akan tetapi harus pahami dengan betul, ya. Selalu siapkan ya dua mental. Yaitu mental belajar dan mental syukur.
Loh, kok mental belajar dan mental syukur? Iya. Jika kamu sudah mencoba sesuatu, jika kamu gagal, siapkan mental belajar. Ah, gagal nih. Ya udah, belajar. Ya kan? Tapi kok berhasil, mentalnya mental syukur. Alhamdulillah. Ya. Bukan sebaliknya. Ketika pas gagal, pesimis. Ketika berhasil, sombong. Enggak begitu. Siapkan mental belajar dan mental syukur. Saya rasa itu. Terima kasih. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz atas wejangannya dan motivasinya. Dan bagi teman-teman yang udah nonton sampai akhir, jadi bagi kalian yang mau konsultasi tentang fikih, akidah, atau bahkan tentang fikih muamalah dan beberapa pelajaran tentang syariat, bisa Atau cek curhatan hidup. atau curhatan hidup. Nah, bisa cek di DM kami di Ruang Kritis, IG-nya di Ruang Kritis atau di IG Himaya Foundation. Jadi teman-teman yang mau konsultasi tentang warisan mungkin atau tentang nikah mungkin dan mau mencari jodoh mungkin bisa cek link di bio Himaya Foundation. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya selaku host mengucapkan mohon maaf jikalau ada kesalahan, dan yang saya hormati, terima kasih Ustadz Hidayat Maghribi hafizahullah taala. Saya Zaidan Izul Mujahid pamit undur diri.